Ibu Bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Saya memulai pemberitaan firman yang menjadi perenungan kita dari firman Tuhan yang baru dibaca dengan sebuah kisah, tentu fiktif, tapi pantas dimaknai. Di sebuah biara yang jauh di utara, terdengar bahwa mereka membutuhkan pelayan-pelayan yang membantu mereka untuk menguatkan pengajaran di sana. Karena informasinya para pengajar yang melatih, membina hamba-hamba Tuhan yang di sana sudah sepuh-sepuh dan berkurang. Kabar itu disampaikan ke biara yang ada di selatan. Ini bukan soal Jogja, utara dan selatan ya. Di selatan dengan tenaga-tenaga baru yang cukup muda, yang cukup kuat untuk mengarungi medan dan juga melakukan pembinaan-pembinaan pagi, siang, malam, sore tentunya juga. Orang-orang di sana sumber dayanya tercukupi, hamba-hamba Tuhan yang dapat melatih, mempersiapkan kembali pengajaran-pengajaran di utara untuk semakin berjalan dengan baik. Dan berita yang diterima di biara selatan itu langsung direspons oleh kepala biara dengan mengutus 7 orang untuk pergi ke utara. Dengan maksud pembinaan itu, pemantapan pengajaran di sana, dan juga siap untuk dikaderkan jadi pengganti pengurus-pengurus biara di sana. Perjalanan yang cukup panjang itu menempuh berbagai tempat, berbagai desa. Ada yang bersungai, ada yang bergunung, ada tempat-tempat yang kelihatan gersang. Dan ketika mereka melakukan perjalanan yang berhari-hari itu, dimulai menemukan sebuah desa yang begitu porak-poranda oleh karena ada perang suku di dalamnya. Banyak korban di dalamnya, rumah-rumah terbakar seperti layaknya hampir tiada kehidupan, sisa hanya korban-korban. Dan di dalam perjalanan itu 7 orang ini melihat bahwa ini butuh untuk direspons. Tapi ingat, kita diutus untuk ke utara, bukan untuk ini. Akhirnya ada 2 orang yang merasa terpanggil, harus ke sini. Stop di sini, saya harus melakukan pelayanan ini. Ini lebih urgent daripada yang di utara. 5 orang lainnya mendorong supaya itu jangan terjadi. Kita diutus untuk ke utara melakukan tugas kita. Bukan di sini tugas kita. Tapi 2 kemudian tidak. Ini lebih manusiawi untuk dilakukan. Tanpa mau berpanjang lebar konflik di antara ke-7 para hamba Tuhan ini, 5-nya berjalan dan meninggalkan yang 2. Dalam perjalanan berganti malam bertemu dengan sebuah desa yang isinya adalah tempat yang sungguh subur. Di bawah lereng gunung dan sungai-sungai yang indah, ya, subur, kaya raya dengan hasil panennya, hasil buminya, ya. Dan kemudian ternyata di situ punya kepala desa yang punya harta banyak. Dan ia punya 1 anak gadis, anak perempuan. Tapi anak gadisnya juga punya 1 sepupu perempuan. Sayangnya, kepala desa merasa tidak ada laki-laki di sini yang mampu untuk berpikir, bisa untuk mengembangkan visi kemajuan desanya untuk jangka panjang. Karena defisit populasi laki-laki, sekaligus juga laki-lakinya banyak juga yang bermalas-malasan kalau sudah habis kerja sampai pagi mereka bermabuk-mabukan. 5 itu melihat ini harus ditolong. Tapi bukan ini yang utama. Namun ternyata 2 orang lagi melihat, apalagi anak kepala desa cantik.
Saya harus menggantikan kepemimpinan di sini. Karena kalau tidak, desa ini akan perish. Selesailah dengan kemalasan itu, populasi yang sudah berkurang laki-lakinya. Dan bisa saja dari desa lain untuk menjajah mereka. Yang satunya juga, sepupunya juga cantik rupanya. Paling tidak kami bisa meneruskan ini. Nanti kemudian hari kami akan ke utara. Dua yang tergerak hatinya untuk tetap tinggal ini bersikeras dengan yang ketiga lainnya. Dan alhasil yang tiga ini tidak mau berkonflik, meneruskan perjalanan ke utara. Sebelum tiba di biara di utara, ada sebuah tempat lagi. Sebuah desa yang isinya adalah orang-orang yang juga punya kekayaan lebih daripada desa itu. Seperti istana tempatnya. Sistemnya luar biasa, bagus, tertata. Kepemimpinannya bagus. Tapi kerap kali karena banyak orang pintar di dalamnya, semuanya itu ingin berlomba-lomba menjatuhkan, ambil posisi. Kepala desa yang tahu bahwa akan 3 rahib atau pelayan Tuhan lewat, mengatakan kalau mereka lewat, panggil masuk ke tempat kita. Kita dijamu luar biasa. Akhirnya kepala desa ke belakang memanggil mereka. Setelah selesai jamuan, mengatakan kepada ketiganya, kami butuh orang-orang berhikmat seperti kalian. Kami terlalu mengandalkan akal kami, ingin berjuang untuk diri sendiri. Kami egois di sini. Saya takut kalau saya lepas dari ini bisa hancur dengan segala kekayaannya ini. Ini semua hancur. Alhasil ternyata dari 3 itu, 2 lagi terdorong hatinya. Aku harus memberkati tempat ini. Yang satu bilang, enggak, kita diutus ke utara. Tinggal 3 loh kita dari 7. Apa jadinya misi ini? Pengutusan ini tanpa kehadiran kita yang tersisa ini. Yang keduanya bilang, tidak, masih ada waktu untuk ke utara. Kamu saja yang jalan dulu. 2-nya berkata dengan 1 orang ini. Kita harus menyelamatkan ini. Memberi kebijaksanaan, hikmat pada mereka. Supaya tidak ada lagi konflik di antara mereka. Dan alhasil hanya 1 orang yang tiba di biara utara. Dan dengan kesungguhan, ketulusan hati, ia melakukan segala yang menjadi panggilan dan pengutusannya untuk melakukan perkara-perkara di utara. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, ceritanya agak panjang ya. Mau diteruskan? Nanti firman Tuhannya hilang. Apa yang mau dikatakan di sini? Pertanyaan pada kita semua juga. Are you the chosen ones? Apakah Bapak, Ibu, Saudara adalah betul-betul yang terpilih oleh Tuhan melakukan misi Allah dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita dilahirkan dan dibentuk hingga saat ini berada di rumah Tuhan ini. Bersekutu, bersaksi, dan melayani bersama. Pertanyaan ini akan kita teruskan ke belakang. Firman Tuhan saat ini yang kita baca dari Zakaria mengingatkan kita bahwa peristiwa-peristiwa kehidupan orang-orang yang hidup menjadi pengikut Mesias perlulah hidup meneladani kisah atau juga keteladanan dari Sang Mesias sendiri. Sang Raja yang diagung-agungkan, yang dinanti-nantikan. Raja seperti apa? Ternyata raja yang bukan diharapkan atau yang diinginkan oleh orang-orang Yerusalem, Yehuda pada waktu itu. Bukan yang diharapkan atau diekspektasikan orang Israel pada waktu itu di dalam nubuatan yang diberikan oleh Zakaria. Ketika mereka telah pulang dari berseraknya dari setiap tempat di pembuangan, mereka datang dan ingin membangun kembali kehidupan bersama kembali.
Namun di dalam sikap untuk memulihkan diri itu, mereka membutuhkan harapan akan Mesias yang akan kembali memulihkan kehidupan politik mereka, memulihkan kehidupan ekonomi mereka, memulihkan kejayaan nama baik mereka di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka mengharapkan itu. Apa yang diharapkan? Datangnya raja yang agung, baknya Daud, yang gagah, bahkan beribu-ribu laksa juga, laksa-laksa banyak yang dikalahkan. Mereka mengharapkan raja yang menunggang, kuda yang gagah, bermahkotakan emas permata, dan pedang yang gagah, kuat, besar. Mereka mengharapkan image mereka sebagai bangsa yang terpilih itu kembali dipulihkan setelah dipermalukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Selain menjajah mereka, dan bangsa lain juga mengumpat, menghina mereka, dan mempertanyakan apa yang disembah mereka. Allah yang satu itu. Mereka mengharapkan itu. Kok Zakaria justru menubuatkan, ia berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, yaitu Yerusalem. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda dan anak keledai betina. Yang diharapkan gagah perkasa, yang diharapkan menunggangi kuda, yang diharapkan itu akan membalikkan situasi politik, ekonomi, identitas mereka. Kok yang datang rajanya itu adil dan jaya, tapi lemah lembut dan sungguh rendah keberadaannya dengan menaiki keledai, bukan kuda. Ia lemah lembut. Bahkan dikatakan, aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem, busur perang akan dilenyapkan. Ia datang bukan lagi untuk memulai peperangan antar bangsa. Bukan lagi mempersiapkan para militer. Bukan lagi mempersiapkan kekuatan-kekuatan dan logistik yang mendukung kejayaan ibarat bangsa-bangsa lain yang melakukan penjajahan, ekspansi demi memperkuat mereka dan mengagung-agungkan identitas mereka. Bukan itu. Raja yang datang ini, raja yang lemah lembut. Dia akan semua ditiadakan. Yang dikatakan kereta-kereta peperangan itu, busur perang dilenyapkan. Ini berita baru. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan kasih. Nubuatan ini yang kemudian terjadi di perjanjian baru, yaitu Yesus yang menaiki kuda dan mewartakan kasih. Hai engkau yang mengharapkan itu, enggak seperti itu. Hai engkau yang punya ekspektasi besar tentang kejayaan-kejayaan itu, lupakan. Beralihlah pada hidup yang penuh kasih. Lalu apa? Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Berita damai yang disampaikannya. Ia penuh kasih. Dan apa yang disampaikannya, pesan-pesannya, bukan pesan-pesan konflik, pesan-pesan peperangan, pesan-pesan fitnah, kebohongan, tapi pesan-pesan damai, demi kemaslahatan, pesan universal, bukan pesan-pesan lokal untuk identitas orang Israel semata, tapi untuk keseluruhan. Dan apa range-nya, scope-nya? Bahkan dikatakan terbentang dari laut sampai ke laut. Tidak ada lagi batas-batas geografis hanya antara tanah Israel, tapi juga tanah-tanah lain yang terlingkupi di seluruh bumi ini.
Dari sungai Efrat, batas tanah perjanjian di sebelah timur, sampai ke ujung-ujung bumi. Walaupun belum pada waktu itu memiliki ilmu astronomi yang baik, ujung-ujung bumi bisa saja di mana batas-batas mereka waktu itu berjalan dan melakukan perdagangan, ataupun juga pemberitaan, ataupun juga kehidupan nomadennya dan seterusnya. Tapi ujung-ujung bumi mengatakan luasnya kekuasaannya, luasnya pesan-pesan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, dengan firman Tuhan yang mau dikatakan di sini, ketika kita berada di minggu Palmarum ini, minggu pertama Prapaskah, kita diajak untuk mengenang bagaimana nubuatan itu juga menghayati, juga mempertebal iman kita, bahwa nubuatan yang dipenuhi di dalam Kristus itu, Ia yang menunggang keledai memasuki Yerusalem, yang diglorifikasi, diagung-agungkan, hosana, hosana, pada akhirnya umat yang sama di antara mereka yang mengatakan pula, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yang melempari, menendangi, meludahinya. Apakah kemudian segala nubuat yang dilakukan, perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan, ajaran-ajaran yang dilakukan Kristus, itu semua hilang begitu saja? Ternyata ya. Karena apa? Karena mereka tidak melihat bahwa Raja Mesias yang diharapkan itu adalah juga Mesias Raja seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Raja yang mau menggantikan kultur kekuasaan, kultur peperangan, konflik, egoisme, beragam hal-hal negatif lainnya. Raja yang mau menggantikan itu semua dengan hal-hal damai, penuh kasih, bahkan dengan kerendahan hati, dengan menaiki keledai. Dan bagi kita saat ini, sebagai pengikut-pengikutnya di tahun 2025 ini, yang masih mengikutinya, bukankah bagi kita wajib pula meneladani, mengikuti sikap dan perilaku yang dilakukan sang raja ini? Oke, kita percaya raja kita adalah di atas segala raja, tapi bukan raja yang bermahkotakan emas, permata, tapi bermahkotakan duri. Ingat itu. Oke, kita punya raja di atas segala raja. Dia yang memilih kita. Tapi ingat, ia juga menderita bagi kita. Dan karenanya, keteladanan darinya adalah bagian karakter dari pengikut-pengikut Tuhan. Pengikut-pengikutnya yang sejati, yang mengubah ekspektasi duniawi ini menjadi ekspektasi kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaannya harus muncul di dalam para pengikut-pengikutnya. Sehingga kita betul-betul the chosen ones. Orang-orang yang terpilih. Bukan orang-orang yang kemudian dikatakan, ikutlah Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ketika menemui pencobaan, menemui ujian hidup, Tuhan, Engkau tidak adil. Tuhan, sebentar dulu, aku mau break. Atau ketika ada tawaran-tawaran masa kini yang begitu indah, ketampanan, kecantikan, posisi, jabatan, glorifikasi. Tuhan, sebentar dulu ya. Kayaknya kami butuh ini. Keluargaku butuh ini, Tuhan. Aku unfollow-mu sebentar ya. Unfollow Jesus. Klik. Nanti follow lagi. Gak apa-apa, pasti Tuhan Maha Pengampun. Mencobai Tuhan Allahnya. Demi kecantikan, kegantengan, posisi, jabatan yang naik, harta bergelimang. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Aduh, itu kan masa lalu.
Itu kan waktu dikatekisasi, diajarkan, dan waktu di CD. Nantilah, toh banyak juga menteri-menteri Kristen masuk juga penjara. Toh banyak juga pemimpin-pemimpin di daerah juga melakukan tindakan-tindakan buruk, perselingkuhan, pencurian, berbagai halnya. Sabarlah, banyak kok. Ada juga pendeta kok. Banyak rasionalisasi yang dibuat. Untuk apa? Unfollowing Jesus. But again, the question is, are you the chosen ones? Apakah kita seperti para hamba Tuhan tadi, 7 orang tadi, yang diutus untuk menjadi pelayan-pelayan di utara, kemudian merasionalisasi iman oleh karena urgensi-urgensi yang kita ciptakan. Kita merasa kita ini sedang diutus Tuhan untuk itu. Tuhan sedang mengampuni, Tuhan sedang memberikan kompensasi, Tuhan sedang memberikan toleransi kepada kita untuk melakukan hal-hal yang di luar pengutusannya. Are we the chosen ones? Apakah kita betul yang terpilih dalam hidup ini? Apa saja panggilannya pada kita? Apa saja pengutusannya pada kita? Mulai dari standar menjadi pengikut-pengikut Yesus. Pertama, Ia datang memberitakan kasih. Bukan peperangan, bukan konflik, bukan hal-hal fitnah, bukan hal-hal buruk, bukan hal-hal bohong. Stop melakukan fitnah, gosip, hal-hal bohong, hal-hal yang mendatangkan perpecahan dalam rumah tanggamu, dalam persekutuanmu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang engkau lakukan. Melainkan bahasa kasih yang melampaui kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkunganmu. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Teman bergosip, teman mengatakan yang bohong, teman-teman mengatakan hal-hal yang memecah persekutuan. Jangan ambil di dalam bagian itu. Tuhan tunjukkan kasih itu. Kasih pada pasanganmu, kasih pada anak-anakmu, kasih pada orang tuamu. Seberat apapun pengalaman hidupmu, pergumulanmu, orang tua yang tidak atau kurang memperhatikanmu, kurang menyayangimu menurut versimu, balaskan itu dengan kasih, bukan dengan konflik. Bukan dengan akar pahit, bukan dengan kebencian, bukan dengan kebohongan, bukan dengan fitnah. Balas itu dengan kasih. Tundukkan dia dalam kasih Kristus. Supaya apa? Terjadi habitus baru, habitus kasih dalam persekutuan ini. Hidup yang penuh kasih dalam keluarga dan di dalam persekutuan kita, bahkan di masyarakat kita. Yang kedua, Ia yang datang itu juga seperti raja yang bukan membawa kemegahan, membawa kekuatan dan perang. Ia membawa damai. Bila mana ada konflik di sekitarmu, jadilah agen-agen perdamaian. Bukan ikut-ikutan memprovokasi. Biasa kan kalau ada yang cerita, wih dia tuh begitu. Iya ya. Nah itu kan seneng ya. Makin panas, makin sip. Gosip. Dari gosip naik levelnya menjadi fitnah. Dari fitnah naik levelnya menjadi hate speech. Katakan begini, ya. Omongan keras, turunkan dia. Pecat dia, mutasi dia. Gembalakan dia, Pak. Ujaran-ujaran kebencian. Yang terjadi dalam hidup kita, kalau tidak membawa damai itu, kita bukan the chosen ones. Karena kita tidak menunjukkan indikator perilaku orang-orang yang mengikut sang raja damai. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat kita, damai itu tidak akan tercapai ketika tidak adanya keadilan. Ia seperti dua sisi mata uang. Absurd dan omong kosong ketika kita bilang damai-damai, iya damai. Tapi kita membiarkan ketidakadilan di sekitar kita. Lihat Yesus, dia mengangkat harkat orang-orang yang hina, yang dianggap itu najis oleh Taurat, yang dianggap orang gak penting, prostitute.
pemungut cukai, orang-orang yang dianggap disabilitas, orang-orang dianggap tercemar. Tuhan merangkul mereka untuk keadilan sebagai manusia yang segambar dengan citranya. Kedamaian dan keadilan harus terjadi dalam hidup ini. Bagaimana mau keadilan demi bangsa, kedamaian terjadi jika hak-hak rakyat dirampas, tanah-tanah dirampas, hak-hak wilayah dikebirikan, korupsi di mana-mana, bahkan masuk sampai di gereja. Apa yang mau dikatakan keadilan di situ? Demi perdamaian. Dan keadilan itu harus dimulai bukan dari hal-hal yang mau ditunjukkan dalam regulasi, dari tindakan-tindakan, dimulai dari pikiran. Selama tidak ada pikiran-pikiran adil, jangan harap perilakumu akan berkelanjutan demi keadilan itu. Dan tidak ada kedamaian, yang adalah artificial, bungkus-bungkusnya. Damai-damai. Ibarat kita kalau ada gereja yang ditutup, damai saja, minta ampun. Ya, mengaku salah saja, tanda tangan tidak melakukan lagi demi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tapi ketidakadilan disingkirkan. Kita harus memiliki sikap sebagai agen-agen perdamaian dan keadilan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita sudah punya kasih, memiliki karakter pembawa kedamaian dan keadilan, jangan lupa supaya itu terus menetap dalam diri kita. Harus dipandu, harus dibungkus dengan kerendahan hati. Yesus menaiki keledai atau kedelai? Soalnya waktu tata ibadah pertama masih keledai, ini sudah direvisi. Keledai itu, ia menunjukkan kerendahan hati seorang raja, seorang Mesias. Kalau Tuhan saja bisa melakukan itu, kok yang diciptakan mau tinggi hati? Saya ini, Pak Pendeta, punya ini. Saya ini, mulai selalu saya. Ada yang seperti itu? Ada? Banyak? Bertobatlah. Saya kalau di kantor saya, gereja ini kalau bukan saya. Zaman saya dulu, ya zaman Bapak dulu, bukan zaman sekarang. Saya punya anak, saya punya ini. Rendah hatilah. Karena kasih, kedamaian, keadilan itu akan raib begitu saja tanpa kerendahan hati kita. Kalau Yesus mau melakukan itu, bukankah kita sebaik-baiknya, seharus-harusnya melakukan itu? Dan yang di atas itu semua, kita diutus untuk menjadi orang-orang yang setia dalam panggilan kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pelayan, sebagai apapun, setialah. You don't have to be perfect because you will never be perfect. No one is perfect. Kita nggak perlu sempurna dan mengejar-ngejar kesempurnaan itu. Karena nggak akan ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik AIDS. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. But you supposed to be, you must be faithful. Setia kepadanya. Bahwa engkau memiliki jabatan, engkau memiliki kecantikan, ketampanan, kekuatan, dan hal-hal lainnya yang mungkin lebih talenta-talenta dalam musik, dalam media, dalam apapun itu. Itu cuma-cuma darinya. Berkat, anugerah darinya. Rendah hatilah. Dan setialah dalam panggilanmu itu. Jika kau diutus dari selatan ke utara tadi, manakah yang engkau pilih? Akan melakukan perjalanan itu sampai akhirnya sekalipun titik darah penghabisan, atau mengikuti apa yang menjadi kemauanmu karena rasionalisasimu adalah benar ini yang Tuhan inginkan, padahal bukan itu. Hai anak-anak yang akan diteguhkan sidimu dan yang akan dibaptiskan juga sebagian nanti. Engkau ditunjuk di dunia ini, diciptakan bukan kebetulan.
engkau bertanya pada dirimu, kenapa aku dilahirkan di rahim ibuku si A, si B? Mengapa bukan di rahim ibu yang lain? Kenapa aku perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Kenapa aku laki-laki bukan perempuan? Kenapa aku namaku begini? Bahkan orang tua yang memilihkan, bukan aku. Karena kita tidak punya hak memilih pada saat itu. Kenapa aku bukan di negara yang lain, yang hidung-hidungnya mancung, badannya tinggi, kulitnya putih? Ya mungkin Cinderella syndrome kita adalah begitu ya. Tapi Tuhan punya misi dalam dirimu. Tuhan menciptakanmu unik, berbeda dari satu sama lainnya. Tekankan pada dirimu, I am the chosen one. Aku adalah orang-orang terpilih. Benar? Yang terpilih di dalam hidup ini, sekalipun rupa-rupa keluargaku tidak seperti yang kuharapkan. Sebagaimana orang-orang Israel pada waktu itu, berbeda yang diharapkannya. Berbeda, keluargaku tidak seperti kuharapkan sekalipun. Pergaulanku tidak seperti yang diharapkan sekalipun. Ekonomiku tidak seperti yang kuharapkan sekalipun. But you are the chosen ones. Tekankan padaku. Tuhan punya misi dalam dirimu untuk perkara-perkara besar. Dan setialah dalam misi itu. Dalam perkara-perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Siapa tahu nanti akan ada yang jadi Menteri Keuangan, ya, Menteri Informatika, Menteri HAM, Menteri Kehutanan, ada yang jadi presiden pertama dari pengikut Yesus gitu ya kan. Siapa tahu ya sebelum dunia ini kiamat. Ini satir kayaknya ya. Siapa tahu, dulu cita-cita saya seperti itu, jadi presiden dibilang. Rupanya jadi pendeta. Ya paling tidak presidennya Margo Mulyo lah sekarang kan. Paling tidak, at least. Tekankan itu pada dirimu. Sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang bermakna. Bukan saja melakukan siklus-siklus kehidupan ini. Dilahirkan, bertumbuh, dan akhirnya mati. Tapi di dalam kehidupanmu, engkau memberikan legacy-legacy kehidupan. Bagi anak cucumu nanti. Bagi kehidupan-kehidupan di sekitarmu. Siapkah engkau menerima Yesus dan melakukan pengutusannya? Siap? Siapkah kita semua selalu setia pada pengutusannya? Tuhan memberkati kita semua. Amin.